Beginilah suasana Kampung Bajo, pelaut tertangguh di Nusantara. Berabad-abad mengarungi samudra, mereka tersebar di timur Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Filipina bagian selatan. Suku laut menghuni perairan tepi pantai dengan rumah berpondasi batu karang dan material kayu. Suku Bajo diyakini sebagai perompak atau bajak laut, namun ada juga beranggapan kaum Gypsy laut di perairan Nusantara ini adalah bala tentara kerajaan Sriwijaya. Sementara yang lainnya menyebut suku Bajo sebagai pasukan kerajaan Buton dalam menghadapi serangan luar, termasuk bajak laut. Jamsit merupakan salah satu tokoh suku Bajo di Wanci, Sulawesi Tenggara. Menurutnya, kisah suku Bajo sebagai bajak laut senantiasa diceritakan nenek moyang mereka secara turun-temurun. Kalau bajak laut sebenarnya itu sebutan orang Bajo. Artinya, kalau kemudian ada orang mengatakan bahwa definisi bajak laut itu tidak ada perompak, ya, maka sebenarnya orang Bajo itu identik dengan itu. Di sisi lain, banyak kalangan yang membantah arti Bajo adalah perompak atau bajak laut. Yang tidak setuju ini percaya bahwa suku Bajo adalah pasukan kerajaan yang menyingkir ke laut karena daratan terlalu bising dengan peperangan. Memang Bajo itu cintanya damai. Orang Bajo itu cinta damai. Tetapi ada sebagian orang dari kalangan orang Bajo yang kerjanya seperti itu. Dalam catatan kerajaan Buton ditemukan naskah kuno yang menyatakan bahwa suku Bajo merupakan pasukan kerajaan Buton. Laode Abdul Munafi, seorang pengajar antropologi di Universitas Dayanu Iksanuddin Bau-Bau, mengemukakan bagaimana suku Bajo menjadi bagian dari kekuatan rakyat semesta yang mengamankan kerajaan Buton dari serangan luar, termasuk bajak laut. Di Buton ini kan masyarakatnya plural, termasuk rakyat Kesultanan Buton itu adalah Bajau. Ya, orang-orang Bajau itu juga berperan mempertahankan eksistensi kesultanan di laut. Jadi selain sifat nomaden mereka di laut, mereka juga mengemban fungsi untuk mempertahankan keamanan kesultanan dari kemungkinan ancaman dari laut. Barata merupakan sistem pertahanan di kerajaan Buton yang merupakan otonomi bagi daerah-daerah. Apabila ada musuh yang masuk menyerang Buton, maka pimpinan daerah akan bertindak untuk menjaga stabilitas kerajaan. Daerah otonom Barata itu ada 4, yaitu Kaledupa di timur, Tiworo di barat, Muna di selatan, dan Kali Susu di sebelah utara. Sementara Kesultanan berada di tengah pertahanan. Dalam sistem pertahanan kerajaan Buton, suku Bajo berada di pertahanan terluar dari Barata, sehingga ketika terjadi serangan bajak laut, maka suku Bajo menjadi yang pertama berhadapan langsung. Sebagai sistem pertahanan kerajaan Buton yang terluar, suku Bajo juga berhadapan dengan bajak laut yang paling ditakuti kerajaan Buton. Tobelo, demikian nama bajak laut asal Ternate ini, juga masuk dalam dongeng suku Bajo yang diturunkan ke setiap generasi. Saling bajak-membajak di antara Tobelo dan suku Bajo merupakan memori kolektif yang dimiliki oleh suku Bajo dimanapun mereka berada. Kalau orang tua dulu, ketika kita mau tidur diinabobokan dengan cerita gini. Di zaman Tobelo, hidupnya Labolontio, orang bermata satu. Di zaman Tobelo banyak kemudian orang yang dijadikan budak, yang dicuri dari daerah Muna, kemudian dijual ke suku Bajo. Itu tetap sering diceritakan sama orang-orang tua kita. Setelah Indonesia merdeka, aktivitas bajak laut di perairan Indonesia tidak serta-merta berhenti. Dalam narasi lokal di Wakatobi yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Buton, ditemukan peristiwa yang berkaitan dengan serangan bajak laut. Penjaga benteng pertahanan di Kaledupa ini menuturkan serangan gerombolan bajak laut yang dilihatnya dari atas bukit tidak lama setelah Indonesia merdeka. Meskipun ia masih berusia tak lebih dari 10 tahun, ia masih bisa mengingat bagaimana pemukiman suku Bajo di Kaledupa dihancurkan dan kapal dari Jawa dibakar. Orang gerombola itu juga dia
perampok orang, perampok barang-barang gitu. Karena dia datang itu, dia punya perahunya itu, sehingga di di apa itu, di Mantigala itu ada baju itu, rumahnya itu di laut itu. Tapi diusir di Kaledupa ini tidak ada orangnya itu. Lari ke mana, ke Wanji, ke mana-mana itu. Orang Bajo itu. Semuanya itu tidak kembali lagi ke kampungnya. Mati semua di situ. Serangan bajak laut terus terjadi di berbagai wilayah di perairan Indonesia. Namun, tidak lagi terjadi di daerah Wakatobi yang kini dikenal sebagai daerah tujuan wisata bahari di Indonesia Timur.